Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan channel saya, Salim Faz. Kali ini saya akan membahas tentang clause secara sederhana. Di sini saya sudah siap PowerPoint-nya. Jadi kalau kita berbicara masalah clause, maka itu tidak akan bisa terlepas yang namanya sentence atau kalimat. Karena clause itu terdiri dari kalimat, sehingga dalam bahasa Indonesia clause juga biasa disebut dengan klausa. Sehingga ketika kita mendefinisikan clause secara sederhana, clause adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Minimal ada subjek dan ada predikat. Kemudian pertanyaannya adalah, untuk apa clause? Jadi clause itu berguna untuk ketika dalam satu paragraf terdiri beberapa kalimat, makanya ada yang dibilang independent clause, ada juga disebut dengan dependent clause. Jadi ada dua. Selanjutnya, jadi kalimat yang tadi saya definisikan ada subjek dan ada predikat. Jadi subjek adalah pelaku plus predikat atau verb. Jadi di layar ini subjek contohnya adalah I plus verb adalah drink. Sehingga ketika kita memasukkan subjek dan verb, maka kita akan menemukan I drink. Itu adalah sentence. Kemudian di sini tadi saya bilang di awal tadi bahwa clause itu ketika ada dua kalimat, dua kata kerjanya. Dua kalimat berarti ada dua kata kerja di dalam itu minimal. Contoh adalah I drink water, I eat rice. Nah, ini adalah dua kalimat yang mana pembentuk kalimatnya adalah kata kerja drink, kemudian kalimat yang kedua adalah eat. Jadi kalimat pertama adalah I drink water, kemudian kalimat yang kedua adalah I eat rice. Nah, ini ketika kita menggabungkan dua kalimat ini, maka di antaranya bisa berpotensi menjadi dependent clause dan ada juga bisa menjadi independent clause. Tergantung kata penghubungnya. Nah, setelah ada kata penghubung, maka kalimat setelahnya itulah disebut dengan dependent clause. I drink water dan I eat rice itu bisa menjadi dependent clause, bisa juga menjadi independent clause. Apa maksudnya? Jadi I drink water, dia bisa menjadi dependent clause, dia juga bisa menjadi independent clause. Begitu pula dengan I eat rice, bisa menjadi dependent clause dan dia juga bisa menjadi independent clause. Jadi tergantung apakah sebelumnya itu kalimat ada kata penghubung, conjunction atau connector. Jadi misalnya di sini ketika saya gabung I drink water after I eat bread. I drink water di sini dia adalah independent clause, sedangkan kalimat yang kedua adalah I eat bread adalah dependent clause. Kenapa dia get dependent clause? Karena sebelumnya
I eat bread itu sebelumnya ada kata after. Nah, kata after inilah yang menjadikan kalimat menjadi dependent clause. Selanjutnya, contoh yang kedua, I eat bread after I drink water. I eat bread adalah independent clause, kemudian I drink water adalah dependent clause. Jadi I drink water itu dia bisa menjadi independent clause dan dia juga bisa menjadi dependent clause. I drink water menjadi dependent clause karena sebelumnya ada kata after, sedangkan I eat bread bisa menjadi dependent clause ketika sebelumnya ada kata conjunction seperti yang kita lihat di monitor. Jadi mungkin yang bertanya, mana tuh kata-kata konektor atau conjunction? Jadi conjunction itu adalah kata sambung seperti yang telah saya tadi contohkan, yaitu after, before, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya tuliskan beberapa contoh conjunction, nah, seperti yang sudah saya tadi bahas sebelumnya. Ada 3, jadi before, after, dan because, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, setelah kata before, after, because ini, maka kalimat setelahnya itulah yang disebut dengan dependent clause. Artinya bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri sebelum ada kalimat yang bisa menopangnya untuk terbentuk. Misalnya, I drink water before it dries. I drink water adalah independent clause. Kenapa independent clause? Ya karena tidak ada yang menyebabkan, dalam kalimat ini tidak ada yang menyebabkan untuk dia minum. Ya. Sehingga kata setelahnya I eat rice, ya, bisa kita katakan bahwa saya makan nasi karena saya minum air. I drink water after I eat bread. Saya minum air setelah saya makan roti. Oke, baik, cukup sekian pembahasan kelas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video saya, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sehingga bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.